sekitarnya masih ada sampah, dan coba ditengok kerapian dirinya. Udah rapi apa belum? Sudah, Bu. Udah masuk semua bajunya? Udah, Bu. Masih keluar, Bu. Iya, aku nggak masuk, kau kayaknya masuk. Oke, nah sekarang udah siap ya kita belajar? Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, ketua kelas coba pimpin. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tahu nggak kenapa sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa dulu? Saya Bu, Ya, Renal ya? supaya diberi kelancaran Bu. Ya, betul. Ada lagi? Biar pelajarannya mudah dimengerti, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Supaya tidak diganggu setan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi berdoa itu gunanya untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan hari ini untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, sebelum itu ada yang tidak masuk sekolah? Nurul, Bu. Kemana? Oh, sakit. Sakit. Ya. Arum juga Bu. Arum juga sakit. Nggak bisa izin. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, apa kewajiban kita? Mendoakan supaya Iya, benar sekali. Kita harus mendoakan agar teman kita cepat sembuh. kita jenguk Nurul sama Arum ya, Bu. Boleh besok kalau misalnya sudah normal kembali, kita boleh menjenguk teman kita yang sakit. Ya Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran, ada yang mau bernyanyi? Miranda, Bu. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bernyanyi himne guru. Hafal kan? Hafal, Bu. Ayo kita bernyanyi. Apa? Iya, Bu. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu himne dulu. 1, 2, 3. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Terima kasih ya. Nah, untuk mengecek semangat kita tepuk PPK dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, di sini Ibu punya teks literasi. Ibu bagikan. Nanti tolong dibacakan ya. Siapa yang mau pertama kali membaca teksnya? Aku dulu, Miranda. Miki dari Jumlah. Agak keras ya suaranya. Hai, nama saya Miki Desmond Samuel. Orang-orang biasanya memanggil saya dengan nama Miki. Saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya mengikuti Jamboree Nasional beberapa waktu lalu. Saya sekolah di SD Pasir Raja Ampat, Sejati,
ini hobi saya membaca. Saya paling senang membaca cerita-cerita dongeng. Kalau sekolah saya jauh dari kota, saya tidak ingin kalah dengan anak-anak yang bersekolah di kota. Sekolah yang saya memang berada di perbatasan, tapi saya tidak ingin ilmu yang saya miliki itu terlambat. Cita-cita saya sederhana saja. Saya ingin melihat dunia Indonesia. Saya yakin Indonesia itu sangat indah. Dua, titik. Jadi, saya ingin melihat keindahan itu. Di sekolah, ibu guru rektor pernah bertanya kepada saya dan teman-teman, siapa bisa menyebut ada pulau apa selain Papua di Indonesia? Tanya rektor. Kami semua diam. Kita tahu Papua saja. Itu sudah Bu Guru, kata salah satu teman saya. Lalu Bu Guru, selain itu ada Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, kata saya yakin. Iya Luki, kamu pintar. Boleh dapat tahu dari mana kok Luki? Tanya Bu Guru. Nah, untuk yang ketiga, tanya udah? Baiklah Bu, saya melanjutkan. Dalam berbicara ada keunikan tersendiri di Papua. Kami di Papua biasa menyebut kata kamu atau kau dengan sebutan ko. Selain itu, ada pula kata kitong yang berarti kita. Ada juga kata tara yang berarti tidak. Dan kata su yang berarti tidak. Ada pula yang berarti punya. Selain kata-kata yang unik, cara bicara kami juga unik. Saya dapat jawab dari buku ibu guru. Kemarin saya punya bapak waktu saya dulu kecil Bu. Bapak bilang kotakah? Saya tara, ingat Bu. Jawab saya, ya itu peta Indonesia Luki. Itu Bu Guru. Nah, kasih tepuk tangan ke Luki. Dia tahu karena membaca. Terima kasih Luki. Jawab Bu Guru. Baik, terima kasih Renanda. Nah, dari teks tadi, ada yang tahu siapa nama tokoh dalam teks tersebut? Luki. Nah, apa hobi Luki? Membaca. Cita-cita Luki? Keliling Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak sekali pulau. Siapa yang mau menyebutkan salah satunya? Sumatera. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Tadi ya. Jadi di Indonesia itu luas sekali, banyak terdapat pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan juga perubahan sosial budaya ya, oleh penemuan-penemuan baru. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sedikit berbeda. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Sebelah kanan itu kelompok 1 dan sebelah kiri kelompok 2. Baik Bu. Nah, yang pertama itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang peristiwa-peristiwa alam, sosial, dan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Iya Bu. Ya, Bu.
tadi itu sudah dijelaskan ya apa itu teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Nah, siapa yang tahu apa struktur teks eksplanasi? Pernyataan umum. Iya benar, pernyataan penjelas dan Ada interpretasinya. iya dan interpretasi. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit saja materi. Nanti kalian gali lagi materi yang telah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Dan materi yang kedua itu adalah perubahan sosial budaya yang dikarenakan oleh penemuan baru. Nah, di sekarang ini sudah ada listrik. Siapa yang tahu penemu listrik? Thomas Alva Edison. Ya, Winter Thomas Alva Edison. Jadi listrik itu sangat berguna sekali pada saat ini ya. Hampir semua benda itu menggunakan energi listrik. Coba kalau kita dulu lampu tidak menggunakan listrik, menggunakan apa? Minyak tanah. Iya, benar sekali, minyak tanah. Dan di jalan-jalan juga belum ada Penerangan. Iya, gelap. Jadi kita susah ya kalau di jalan. Kalau sekarang sudah ada lampu jalan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ya. Ya, Bu. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang itu diambil alih oleh Indonesia. Saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Nah, pemerintah waktu itu menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Nah, penerangan juga belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti pada malam hari. Penerangan di dalam ataupun di luar rumah, masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Namun mereka tetap belajar dengan giat ya, walaupun tidak ada lampu untuk penerangan seperti kita sekarang. Kegiatan kita sehari-hari banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Peralatan listrik tersebut membuat kita lebih mudah dan cepat pastinya ya. Jika dahulu kita harus memanaskan arang untuk menyetrika, nah saat ini setrika cukup disambungkan dengan listrik dan dapat langsung digunakan. Listrik juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pada saat mencuci baju pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita mencuci baju masih menggunakan tangan. Nah, sekarang setelah ada listrik, kita sudah mendapat bantuan dari mesin cuci. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari, sebelum ada listrik itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik, kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aliran listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita memasak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita semuanya menggunakan aliran listrik.
melihat televisi, kemudian menyalakan kipas, membersihkan rumah. Hampir semuanya ya, kegiatan yang ada di dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan aliran listrik. Nah, menurut kalian siapa ya penemu listrik pertama di dunia? Ya, itu adalah Michael Faraday, penemu listrik pertama di dunia. Cara menyalurkan energi listrik, perhatikan gambar berikut ini. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, atau aliran angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sebut dengan SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kelebihan ditemukannya listrik. Yang pertama, listrik sangat berpengaruh terhadap proses globalisasi. Kedua, penerangan pada malam hari membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan bola lampu. Ketiga, pada bidang kesehatan yang menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator, oximeter, dan masih banyak lagi peralatan medis yang menggunakan listrik. Listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Itulah beberapa kelebihan setelah ditemukannya listrik. Nah, udah jelas ya perubahan-perubahan sosial yang dipengaruhi oleh penemuan baru terutama listrik. Coba sebutkan apa aja benda yang menggunakan energi listrik. Kita kipas angin, lampu, kulkas, ya, dan masih banyak lagi ya. Ya, televisi. Nah, itu nanti kalian cari lagi materi atau benda-benda yang menggunakan energi listrik ya. Oke, tadi udah ibu bagi kelompoknya menjadi 2 tim. Sekarang silahkan gali lagi materi yang telah ibu berikan dan nanti dipresentasikan. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Bentuk Korea semangat tuh aku fighting. Nah, sudah diskusinya? Sudah, Bu. Kalau sudah, hasil diskusi kalian presentasikan di depan ya. Ya, Mulai dari kelompok 1, silakan. Di sini yang menjadi diskusikannya itu mengenai teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Nah, teks eksplanasi ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu pernyataan umum, yaitu di bagian pertama, yaitu bagian pembukaan, terus daya tambah itu di bagian inti, dan yang ketiga yaitu interpretasi, itu di bagian akhir atau yang bentuk dari. Terima kasih. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan
berdua kan Bu? Iya, boleh berdua. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Nah, berbagai budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan baru itu seperti listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison, terus telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pengaruh contoh pengaruh listrik. Pertama itu lah ada lampu, kemudian ada televisi, ada kipas angin, ada AC dan masih banyak lagi teman-teman. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan. Ya Bu. Silakan kembali. Jadi kalian sudah paham ya apa itu teks eksplanasi dan apa itu perubahan sosial budaya yang dikarenakan oleh penemuan-penemuan baru. Kalau sudah jelas, Ibu ada LKPD. Kalian kerjakan berkelompok, kelompok yang tadi saja ya. Ya Bu. Kalian kerjakan. Nah, sudah dikerjakan semua KPD-nya? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Coba yang sudah selesai maju ke depan. Beritahu kepada teman yang lain. Jadi di sini ada teks banjir. Nah, penyebab dari banjir ini adalah bencana banjir ini disebabkan oleh faktor seperti membuang sampah sembarangan yang tidak adanya dari resapan air. Nah, sehingga akibatnya akan menyebabkan terendamnya rumah-rumah akibat dari banjir. Benar ya? Benar. Terima kasih Meralia. Dan yang kelompok 2? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa saja kemudahan yang didapat dari modernisasi. Pertama itu, dahulu kita itu menggunakan lampu tembok-tembok, tapi sekarang itu sudah menggunakan lampu LED. Kemudian dahulu itu kita itu berjalan kaki, kemudian sekarang itu kita sudah menggunakan motor, mobil, pesawat dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Renalda. Terima kasih Renalda. Nah, sudah. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Eksplanasi. Eksplanasi. Terus apa lagi? Perubahan sosial Perubahan budaya. Perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh penemuan Baru. Apa tadi contohnya? Listrik. Benar, listrik. Dan juga ada motor, mobil itu juga merupakan penemuan baru ya. Ya Bu. Baik, sudah paham semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Sudah yakin ya paham semua? Yakin. Kalau begitu, Ibu akan berikan soal tes untuk kalian karena kalian sudah paham semua, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontek kawan. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti boleh 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalau sudah kumpulkan ke Ibu lagi. Sudah selesai? Sudah Bu. Kalau sudah selesai, Ibu boleh. Ini Bu.
Pipin kawan-kawannya berdiri. Boleh berdiri. Ayo kawan-kawan kita berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Ikan Pais. 1, 2, 3. Ikan pais, kelakuannya mudah, Makan dengan laut kalah, sapi rapi, cobetan mesra. Ikan pais, lemak rasanya, manfaatnya nasi putih, panen ulam kejering muda. Rasanya romania, makan sebungkus sama-sama, nasi sepiring sudah habis. Rasanya nambur, rasanya romania, badan keringnya rintik-rintik, sambalnya pedes nambur lagi, habis segala. Terima kasih Pipi, silakan duduk lagi. Ya Bu. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Coba dipimpin doanya. Pipi, nanti teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan pulang. Nanti kalau mau bermain, pulang dulu ke rumah.